Hai guys, selamat datang di channel Reza Aprianto. Bagi kalian yang belum subscribe channel ini, segera subscribe ya, biar tidak ketinggalan pembahasan matematika lainnya. Oke, untuk kali ini kita akan membahas soal kuantitatif ya. Kita mulai dari soal nomor 61. Di sini ada sebuah soal yang merupakan pola bilangan ya. Jadi ini bentuk polanya turun naik ya. Nah, kalau turun naik seperti ini biasanya pola loncat ya. Ini berarti kita tulis 12, lalu 8, 16, 12 ya. Lalu 22, 18, 30 dan titik-titik ya yang ditanyakan. Nah, kalau misalnya ketika lihat polanya turun naik, berarti kita coba polanya loncat ya. Jadi 12 loncat ke 16, loncat ke 22, dan loncat ke 30 ya. Jadi ini kita lihat 12 ke 16 ini tambah 4, lalu 16 ke 22 ini tambah 6, lalu 22 ke 30 ini adalah tambah 8 ya. Nah, berarti kemungkinan pola yang ini juga kita lihat dulu polanya seperti apa ya. Nah, di sini 8 ke 12 ini juga sama, ternyata ditambah 4, lalu 12 jadi 18, ini ditambah 6, lalu 18 jadi ini otomatis berarti harus ditambah 8. 18 ditambah 8 hasilnya adalah 26. Jadi jawabannya adalah 26 ya. Sini berarti pilihannya adalah yang C. Kita lanjut ke soal nomor 62. Oke, 62 masih berbentuk barisan atau pola bilangan ya. Di sini kita lihat ada X dan Y yang ditanyakan. Nah, sebetulnya untuk soal ini ada bagian yang typo ya, yaitu yang ini ya. Harusnya ini bukan 46 tapi 26 ya. Nah, mari kita tuliskan lagi, maka polanya jadi X, lalu 10, lalu 7, 17 ya, 14, 29, 26 dan Y. Nah, kita lihat di sini sebetulnya ini polanya bisa dua-dua seperti ini ya. Dua-dua seperti ini, dan ini terlihat yang ini 7 dengan 17 ini naik 10 ya, atau ditambah 10. Lalu 14 ke 29 ini ditambah 15 ya. Nah, otomatis ini kelihatannya berpola ya. Polanya nambah 5, berarti ini nanti kita akan coba tambah 20 ya, dan yang sebelah sini ini adalah pola tambah 5. Nah, kalau kita lihat transisinya ya, transisi antara 10 dengan 7 misalnya ini transisinya ditambah dikurang ya, dikurang 3 ya. Oke, dikurang 3. Nah, ini juga sama, 17 ke 14 transisinya dikurang 3. Terus 29 ke 26 juga ini dikurang 3. Makanya tadi ini yang 46 adalah kondisi typo ya dari yang seharusnya adalah 26. Nah, berarti karena yang X ini berada di sebelah kiri ya, dari kiri ke kanan itu naik, berarti kalau dari kanan ke kiri itu turun ya. Berarti kalau di sini sudah ada 10, maka nilai X-nya adalah ya, nilai X-nya adalah 5. Ya, gitu. Supaya di sini polanya adalah ditambah 5. Nah, lalu yang Y itu posisinya di sebelah kanan. Berarti ini posisinya plus 20, maka nilai Y-nya adalah ya 40. Nah, jadi jawabannya adalah 5 dan 46. Itu ada di opsi yang C ya. Kita akan lanjut ke soal berikutnya. Nomor 63 ya. Kita lihat di sini. Ini sebetulnya soal bilangan bergambar ya. Jadi ada bilangan-bilangan yang membentuk suatu pola dan ada gambarnya. Nah, di sini peraturannya adalah angka di dalam segitiga dibentuk dari bilangan di luar segitiga menggunakan pola aritmetika. Jadi artinya bisa tambah kali bagi kurang ya. Jika pola aritmetika pada segitiga pertama dan kedua identik ya, maka nilai X pada segitiga kedua adalah titik-titik. Nah, berarti yang ditanyakan adalah pola yang X. Kalau di segitiga yang pertama berarti ini adalah 10 ya. Nah, sehingga di sini kita perlu mencari nilai atau operasi apa ya yang terdiri dari bilangan-bilangan yang ada di luar ini supaya menghasilkan 10. Nah, di sini sebenarnya terlihat, di sini udah ada 30. Ini sebetulnya adalah mencari dulu selisih ya
2 dengan 5 ini selisihnya adalah 3. Lalu 30 kita bagi dengan 3 ya, jadi dibagi. Jadi polanya adalah kiri dan kanan dicari selisih, selisihnya 3, lalu yang bagian bawah ini dibagi dengan hasil selisih ya. 30 dibagi 3 hasilnya adalah 10. Itu untuk pola mencari nilai angka 10 di segitiga pertama. Tadi dibilang bahwa segitiga pertama dan segitiga kedua adalah identik ya. Kalau identik berarti polanya bakal sama. Maka kita lihat di sini 4 ke 9 selisihnya adalah 5 ya. Lalu 45 kita bagi dengan 5 ya, maka hasilnya ya 45 dibagi 5 hasilnya adalah 9 ya, maka X-nya nilainya adalah 9 dan jawabannya adalah yang A ya. Kita lanjut ke soal nomor 64 ya. Nah, 64 juga sama, ini adalah bilangan bergambar. Di sini ada bilangan-bilangan yang berpola ya, dan di sini pertanyaannya adalah nilai Z ya. Nilai Z berarti bagian ini. Nah, berarti kalau di kotak pertama ini adalah 28. Nah, gimana caranya di pola pertama ini dapat angka 28? Nah, ternyata di sini polanya adalah untuk 2 dan 8 ini kita kalikan ya, hasil kalinya adalah 16 ya gitu. Lalu ini juga sama, 3 dan 4 dikalikan juga ya, dan hasilnya adalah 12 ya gitu. Nah, si angka-angka hasil perkalian ini kita jumlahkan ya. Jadi 12 ditambah 16 hasilnya adalah 28 ya. Jadi polanya ulangi lagi. Bagian atas dikalikan dengan bagian kanan hasilnya 16, bagian kiri kita kalikan dengan bagian bawah hasilnya 12. Lalu hasilnya kita jumlahkan. Maka dapatlah nilai yang tengah. Ya, karena ini identik berarti kita coba 1 kita kalikan dengan 7, hasilnya adalah 7 ya. Lalu 6 kita kalikan dengan 5, hasilnya adalah 30. Maka hasil 30 dan 7 kita jumlahkan, maka Z-nya adalah 37. Dan pilihannya atau jawabannya adalah B ya. Jadi kita harus pintar-pintar mencari pola yang memungkinkan untuk mencari atau menghitung nilai yang ada di tengah ya. Kebetulan di sini yang ditanyakannya adalah nilai Z ya, berada di posisi tengah. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 65 ya. Nomor 65 ini adalah soal yang menggunakan operasi tertentu ya. Di sini sebetulnya si soal ini menggunakan operasi kali, tapi ini kali bukan kali yang biasa ya. Sehingga kali ini kita akan bilang atau kita akan ganti dengan istilah cakra saja ya, supaya tidak tertukar dengan perkalian sebenarnya. Nah, kita lihat di sini operasi cakra ini adalah A cakra B itu adalah B dikali B dikurangi A ditambah 1 ya. Pertanyaannya adalah berapakah nilai 3 cakra dalam kurung 1 cakra 3 ya. Oke, kita akan menjabarkan yang ada di dalam kurung terlebih dahulu ya. 1 cakra 3 ya, berdasarkan aturan yang muncul di soal ini posisinya berarti A cakra B, jadinya di sini B dikali B min A ditambah 1. Berarti kalau ini 3 dikali 3 min A-nya 1 ditambah 1. Ya, seperti itu. Ini mengikuti pola B dalam kurung B min A ditambah 1. Seperti itu. Kita hitung, berarti ini 3 dalam kurung 3 dikurang. Oh, ini habis ya. Min 1 ditambah 1 hasilnya 0. Berarti ini kita tulis 3 saja. Maka jawabannya di sini 9. Ya. Ini baru kita kerjakan yang bagian yang ada di dalam kurung ya. 1 cakra 3. Kita lanjutkan karena yang 1 cakra 3 nya sudah ada. Maka kita hitung 3 cakra yang ini ya, 3 cakra 1 kali 3 kita ganti dengan 9. Oh, 1 cakra 3 kita ganti dengan 9 di sini ya. Oke, jadi ini kita juga ikutin pola yang sama yang tadi, berarti ini 9 dikurangi 9 min 3 ditambah 1 ya. Berarti ini jadi 9 dikali 9 dikurangi 3 hasilnya 6 ditambah 1 7 ya. Berarti 9 kali 7 hasilnya adalah 63. Dan memang di sini tidak ada pilihannya ya. Jadi jawabannya harusnya 63 tapi di pilihannya hanya 0, 1, 2, 4 dan 8 ya. Jadi mungkin ini ada sedikit kesalahan yang ada di pilihannya ya. Gitu. Yang jelas
kita harus bisa mengikuti aturan main yang ada di soal tersebut ya. Bahwa kali di sini atau kita lihat atau kita bacanya cakra saja, ini tidak seperti perkalian biasanya ya. Jadi di sini memenuhi atau mengikuti aturan tertentu. Ya, seperti itu untuk nomor 65. Jadi walaupun tidak ada jawabannya, tapi minimal kita bisa mengetahui cara mengerjakan yang benarnya seperti apa. Ya, kita lanjutkan ke soal berikutnya nomor 66. Oke, nomor 66 di sini yang diketahuinya adalah jika keliling persegi yang kecil ya, persegi yang kecilnya 48, lalu luas daerah yang diarsirnya 145, ya ini yang diarsirnya, maka luas persegi yang besar ya. Pertanyaannya adalah persegi yang besar. Oke, kita lihat gambarnya. Ini ada kotak yang tengah yang kosong, ini adalah berarti persegi yang kecil. Lalu ada kotak yang di luar, ini adalah kotak yang besar atau persegi yang besar. Nah, logikanya sebetulnya kita kalau ingin mencari luas persegi yang besar itu bisa saja dengan mencari sisi ya. Sisi yang besar ini berapa? Nah, tapi masalahnya adalah tidak memungkinkan untuk mencari sisi yang bagian luar. Ya, dan di sini ada beberapa hal yang sudah diketahui, yaitu yang diarsir. Bagian yang diarsir ini sudah diketahui yaitu 145. Jadi sebetulnya kita tinggal fokus mencari bagian yang kosong ya. Bagian yang kosong ini adalah persegi yang kecil. Ya, kita lihat fokus ke bagian persegi yang kecil. Di yang kecil ini yang diketahui adalah keliling. Kelilingnya adalah 48 cm. Seperti yang kita tahu, rumus keliling di persegi adalah 4 kali sisi ya, atau 4S ya. Nah, berarti kita akan bisa mencari nilai S-nya. S itu berarti 48 ya dibagi 4. Maka nilai S-nya bisa kita cari dan bisa kita ketahui hasilnya adalah 12 cm. Nah, kalau S-nya sudah ada, berarti kita bisa mencari luas ya. Oke, kita cari luas yang kecil. Nah, luas yang kecil ya, seperti biasa rumus persegi adalah sisi kali sisi. 12 dikali 12 hasilnya 144 cm persegi. Nah, kalau luas yang kecil sudah ada, maka untuk menghitung luas total atau luas yang besar ini adalah luas kecil yang bagian tengah ditambah dengan luas yang diarsir ya. Oke, berarti selanjutnya kita cari luas besar. Ya, luas besar ini adalah luas kecil ya, ditambah dengan luas arsir ya. Oke, berarti kita masukkan karena sudah diketahui semuanya 144 ditambah yang diarsirnya adalah 145. Jadi jawabannya adalah 289 cm persegi. Ya, gitu. Jawabannya adalah yang A. Kita lanjut ke soal berikutnya, nomor 67. Kita baca dulu pertanyaannya. Di dalam lingkaran besar terdapat dua buah lingkaran kecil yang identik yang saling bersinggungan di pusat lingkaran. Oke, ini lingkaran kecilnya bersinggungan di mana nih? Bersinggungan di pusat lingkaran. Oke, bagian ini berarti pusatnya ya. Nah, terus ada keterangan kedua lingkaran kecil menyinggung lingkaran besar. Oh, ini berarti gambarnya harusnya ini berimpit ya. Jadi ini menyinggung bagian sini, ini juga bagian bawahnya tidak ada space seperti ini, tapi berimpit ya gitu. Lalu jika jari-jari lingkaran kecil adalah 2, maka luas daerah yang diarsir adalah titik-titik. Oke, ini kita coba revisi dulu gambarnya ya. Nah, seperti ini ya. Nah, ini adalah gambar yang seharusnya ya. Gambar yang seharusnya seperti ini. Jadi harusnya bagian-bagian ini menyinggung juga. Nah, tadi yang diketahui adalah jari-jari yang kecil ya. Ini kalau kita gambar di sini, jari-jari yang kecil ini adalah 2 ya gitu. Terus ini juga sama ya karena identik. Jari-jari yang kecilnya adalah 2. Nah, untuk mencari luas arsir, kita cukup menghitung luas yang lingkaran yang besar dikurangi dengan 2 kali ya, karena yang kecil itu identik, 2 kali luas lingkaran yang kecil ya. Masalahnya adalah lingkaran besar belum tahu, luas lingkaran yang kecil juga belum diketahui. Nah, kita coba hitung di sini ya. Untuk yang kecil bisa langsung kita cari ya. Luas yang kecil ini rumusnya adalah kalau lingkaran berarti PR kuadrat ya. PR kuadrat dan R-nya ya. R yang kecil ini nilainya adalah 2. Berarti kita tinggal masukkan aja R-nya 2 dikuadratkan 4. Berarti hasilnya adalah 4pi ya.
Nah, sementara yang besar, kalau kita lihat di sini, luas yang besar ya. Luas yang besar kalau kita lihat di bagian gambar, ini berarti jari-jari itu adalah dari bagian sini ke bawah atau mungkin ke atas, sama saja ya. Berarti setara dengan diameter yang kecil ya. Berarti untuk yang besar ini, si bagian jari-jarinya akan sama dengan diameter yang kecil atau sama aja dengan 2 kali R kecil. Ya, berarti karena R kecilnya adalah 2, berarti 2 kali 2, maka R yang besar ini diameter jari-jari yang besar ini adalah 4. Ya. Berarti kita masukkan juga ke rumus lingkaran yang besar, kita buat seperti ini, PR kuadrat ya, R-nya tapi R yang besar. Nah, tadi R besarnya yang sudah kita hitung adalah 4. Jadi 4 dikuadratkan 16, jadi totalnya adalah 16 pi untuk luas daerah atau luas lingkaran yang besar. Nah, karena ini sudah diketahui dua-duanya, tinggal kita masukkan. Karena pertanyaannya yang diarsir, kita masukkan luas yang besar 16 pi dikurangi 2 kali luas yang kecil adalah 4 pi. Ya, maka jawabannya adalah 8 pi ya. 16 dikurangi 2 kali 4 8, 16 kurangi 8 hasilnya adalah 8 pi. Ya, jawabannya adalah yang B. Kita lanjut ke soal nomor 68. Oke, di soal nomor 68 juga ini gambarnya kurang lengkap ya. Gitu. Jadi ini harusnya himpunan A, yang ini adalah himpunan B dan ini adalah himpunan C ya. Nah, di sini perintahnya atau pertanyaannya adalah daerah yang diarsir menyatakan himpunan apa. Nah, kebetulan yang diarsir itu udah kelihatan ya. Seluruh A ini ya diarsir. Jadi bagian A ini semuanya diarsir. Lalu ditambah dengan bagian sebelah sini ya. Nah, bagian ini adalah bagian dari B irisan C ya. Berarti kalau kita ingin mencari atau menyatakan bentuk yang diarsir ini sebetulnya adalah bagian A yang digabung dengan hasil dari irisan B dan C ya gitu. Jadi jawabannya ini. Nah, ini opsinya ada di di sini ya. Opsinya ada di opsi yang A. Berikutnya soal 69 ya, ini konsep ya. Jadi yang ditanyakannya adalah yang bukan fungsi ya. Nah, sementara kan fungsinya Y sama dengan fx. Jadi ini berarti fungsi secara umum ya. Nah, seperti yang kita tahu ya, yang ciri fungsi itu ya, ciri fungsi biasanya yang sering atau yang dikenal itu adalah domain ya. Domain katanya tidak boleh selingkuh katanya gitu. Ya, maksudnya selingkuh itu berarti muncul 2 kali atau lebih dengan pasangan yang berbeda. Nah, ini domain itu siapa? Domain itu adalah nilai X ya gitu. Ya, gitu, bagian X-nya gitu. Jadi si X ini tidak boleh muncul 2 kali dengan pasangan yang berbeda. Nah, berarti kita fokus ke bagian X-nya saja ya. Jadi ini kita lihat bagian X-nya semuanya berbeda-beda ya, walaupun nilai Y-nya sama. Jadi ini aman karena kita fokusnya ke domain saja. Ini X-nya tidak ada yang sama ya, walaupun Y-nya masih ada yang sama, tidak masalah. Pokoknya kita fokus ke bagian X ya. Nah, bagian C ini ternyata ada yang sama ya. Gitu ya. Di sini X yang nilai X sama dengan 1 muncul 2 kali. Dan ternyata pasangannya berbeda. Yang pertama pasangannya 3, yang kedua pasangannya adalah minus 3. Ya, berarti ini bukan fungsi ya gitu. Ya gitu. Jadi kalau kita lihat di sini manakah yang bukan fungsi ya, otomatis jawabannya adalah C. Ya, tapi kita lihat dulu bagian D ya. D kita lihat X-nya aman ya. Tidak ada yang berulang atau tidak ada yang double. Lalu yang E juga sama ya, bagian X-nya tidak ada yang berulang. Ya, berarti udah selesai, jawabannya adalah C ya. Nomor 70 ya, ini nomor 70 aljabar ya, ini kuadrat ya. Kita tulis lagi, berarti ini bentuk soalnya adalah 4A ditambah 8 dibagi dengan A kuadrat min 4 ya gitu. Nah, ini sebenarnya biasa aja, tinggal difaktorkan atau mungkin tinggal dijabarkan, nanti mungkin ada yang dicoret ya, karena di sini sudah dijamin bagian-bagian yang krusial ya. Jadi ini biasanya syarat di mana si penyebut ini tidak boleh sama dengan 0 gitu. Jadi ini tinggal kita jabarkan saja.
4A tambah 8, berarti ini bisa kita faktorkan seperti ini, 4 dikali A tambah 2, ya, gitu. Jadi 4-nya keluar atau 4-nya difaktorkan, ini juga difaktorkan 4-nya, 4A dibagi 4 hasilnya A, 8 dibagi 4 hasilnya 2. Per bawahnya ini seperti biasa, cara memfaktorkannya adalah A minus 2 dikali A plus 2, ya gitu. Ini mungkin sudah familiar ya, bentuk seperti ini kalau difaktorkan bentuknya jadi apa plus minus ya. Oke, ini ternyata bisa dicoret ya. Nah, dan pencoretan ini absah atau sah-sah saja karena di sini ada syarat ya gitu. Artinya ini dicoret itu kan dibagi ya. Kalau dibagi berarti syaratnya bagian yang dibagi ini tidak boleh bernilai 0. A plus 2 tidak boleh 0, berarti A-nya tidak boleh sama dengan minus 2. Dan ini sudah masuk ke syarat. Ya, jadi aman. Nah, maka setelah dicoret hasil akhirnya adalah 4 per A min 2 ya, seperti itu. Jadi jawabannya adalah C. Oke. Oke guys, itu aja pembahasan di video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like and share ke teman-teman yang lain. Terima kasih.